sobat, kembali lagi di channel Story Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battletoads The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Xiaoya dan 6 lainnya menuju ke depan. Tidak jauh dari situ Anda bisa melihat di mana Istana Chen berada. Apa yang diperjuangkan orang-orang ini? Long Biao melihat sekeliling dengan kepalanya yang penasaran. Perkelahian terlihat di mana-mana dan mereka semua sepertinya ingin bertarung sampai mati. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Xiaoyan dan kelompoknya sebenarnya tampak agak aneh dalam adegan ini. Mereka sepertinya mengabaikan Xiaoyan dan yang lainnya. Langsung saja menuju Istana Chen. Sebanyak 6 ruang bawah tanah, secara alami, mereka dapat dibagi menjadi 3, 6 atau 9 kelas. Semakin lemah olahnya, akan semakin mudah. Jadi sebagian besar dari mereka yang lebih lemah, mereka semua akan memilih Chen Dian yang lebih lemah terlebih dahulu. Ketika Xiaoyan dan rombongannya mencapai langit di atas Istana Chen, tiba-tiba, gelombang niat membunuh datang dari segala penjuru. Hei, apakah kamu mengerti aturannya? Apakah kamu sudah mengatur nomormu? Ada sosok yang duduk bersila di mana-mana di sekitar Chen Dian. Saat ini, saya tidak tahu di mana saya tiba-tiba melolong. Tapi semua orang di sekitar mereka memandang Xiaoyan dan 6 orang di langit pada saat bersamaan. Semua mata jahan, apakah ini semua peringkatnya? Long Biao berkata dengan heran. Adapun pertarungan di belakangku, saya khawatir itu juga karena masalah penomoran. Saya kira mereka sedang berjuang untuk sesuatu. Tuan, mohon tunggu sebentar sementara saya bertanya tentang situasinya. Long Biao menjulurkan kepalanya dan berinisiatif bertanya pada Ying. Mata Xiaoyan dingin, dia tidak ingin membuang waktu untuk omong kosong ini. Melihat mata Xiaoyan, Long Biao langsung mengerti dia tidak banyak bicara dan bersembunyi di belakang Xiaoyan. Tidak ada kerusakan pada Istana Chen rupanya sudah lama sejak pertarungan terakhir. Saya hanya tidak tahu apakah penguasa Istana Chen telah dibangkitkan. Mari kita tunggu di samping, kata Xiaoyan. Long Biao penuh semangat juang saat ini. Dia mengira Xiaoyan berusaha menjadi berani dan langsung mengantar. Tunggu, itu membuatku sangat bersemangat, Long Biao berkata dengan marah. Xiaoyan melirik Long Biao, penuh semangat. Tidak apa-apa, pergi dan lihatlah. Setelah penguasa Istana Chen dibangkitkan, dia akan segera memberitahu Anda. Long Biao tercengang saat mendengar ini. Saat ini, dia tidak bisa menolak meskipun dia menginginkannya. Tapi senyuman di wajahnya benar-benar membeku dan dia mengangguk. Kemudian, Long Biao mendekati Chen Dian sambil buang air besar. Jangan marah, jangan marah. Saya hanya melihat di luar Istana Chen, ada banyak sosok yang duduk bersila. Untuk melihatnya, Anda harus mendekati Chen Dian. Tidak ada cara untuk bersembunyi dengan begitu banyak orang. Long Biao hanya bisa mengangguk dan membungkuk, hanya menjadi sedikit lebih dekat. Menonton ini, Songgu menggelengkan kepalanya berulang kali. Saya merasa sedikit malu untuk beberapa saat. Bagaimanapun, dia juga orang kuat di langkah ketujuh. Adapun menjadi begitu pengecut, Songgu hanya bisa menghela nafas. Namun meski cara ini memang agak hina, tapi Long Biao benar-benar mendekati Istana Chen. Tidak ada yang mengambil tindakan terhadapnya. Jangan remehkan dia adalah pria yang bisa membungkuk dan melakukan peregangan. Itu hal yang paling menakutkan, seseorang yang bisa membuatmu berpikir dia bodoh, adalah yang paling pintar. Jin Dongmin duduk dan bergumam. Long Biao tampaknya mau berkompromi, namun nyatanya, merekalah yang tidak segan-segan mencapai tujuannya dengan cara apapun. Inilah kelihayannya, Xiaoyan mengabaikan mereka. Duduk di samping, mengurus urusannya sendiri. Faktanya, ketika saya datang ke sini, kekuatan jiwa saya telah tersapu. Yang terkuat di sini adalah langkah ke-8, tapi untuk Xiaoyan hari ini, langkah ke-8 tidak lagi cukup di depannya. Tidak ada kehidupan di Istana Chen, meskipun tidak mungkin untuk memahami situasinya dengan jelas, tapi kita masih bisa menghitung secara kasar. Menurut kecepatan reset dunia ini, butuh beberapa waktu bagi penguasa Istana Chen untuk dibangkitkan. Saya tidak tahu
Apakah bahan obat di Taman Limpu bisa ditanam? Tapi saat Xiaoyan pergi ke Taman Limpu di lantai 14, pergi ke pohon dunia tingkat 10 terlebih dahulu. Di piringan pusat, sebuah cabang tumbuh di udara. Saat dia melihat dahan itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Saya tidak menyadarinya sebelumnya, di dahan tebal ini, dengan cabang yang tumbuh keluar, sebenarnya ada dedaunan di cabang-cabang ini. Mungkinkah ini daun dari pohon dunia? Xiaoyan berkata dengan heran. Untuk memperbaiki penghalang dunia, perlu menggunakan kekuatan penahan yang kuat dari tahanan roh untuk menebusnya dengan paksa. Daun pohon dunia, tentu saja, ini adalah 7 laporan dari Charles Guthrie. Mengenai apakah ini masalahnya atau saya tidak tahu, apakah sesederhana itu? Apakah kamu ingin menggunakan ini untuk membantu dunia kuno yang abadi dan iblis? Tepat ketika Xiaoyan memikirkannya, suara Olesian terdengar pelan. Bukan itu masalahnya untuk saat ini. Mungkinkah daun dunia ini tidak diinginkan? Xiaoyan bertanya. Hubungan saat ini dengan dunia abadi dan iblis kuno tidak baik. Meskipun saya menyetujui keinginan makhluk abadi dan iblis, namun hanya secara lisan. Melihat pohon dunia di depanku, daunnya juga tidak banyak. Bahkan bisa dikatakan jumlahnya sangat sedikit. Setiap daun pohon dunia mewakili sebuah dunia. Tentu saat ini, daun-daun tersebut belum mencapai tahap melahirkan dunia. Hanya ingin memberitahumu, keselamatan juga berarti kehancuran. Segala sesuatu di dunia ini adalah check and balance. Apa yang Anda peroleh, pastilah sesuatu yang hilang. Tuan Shan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia baru saja menjelaskan kepada Xiaoyan. Dia tidak memblokir atau berpartisipasi dalam keputusan Xiaoyan, apapun. Terima kasih Tuan Shan atas bimbingan Anda. Xiaoyan sedikit mengepalkan tinjunya. Tuan Shan menemani Xiaoyan dari dulu sampai saat ini. Hal ini telah berkembang dari kebutuhan untuk mengambil risiko dan bantuan hingga kini mampu berdiri sendiri. Dibandingkan dengan zaman Kaisar Dou, Xiaoyan sekarang memiliki kekuatan dan pikiran. Ini tidak lagi sebanding dengan masa lalu benar-benar ingin membicarakannya. Xiaoyan juga merupakan monster tua yang telah hidup hampir 10.000 tahun. Pikiran dan perhitungannya meningkat secara alami dari hari ke hari. Dalam kata-kata singkat Tuan Shan, Xiaoyan secara alami dapat mendengar pro dan kontra. Saya menggunakan daun ini untuk menyelamatkan dunia kuno yang abadi dan iblis. Apakah kita harus menanggung akibatnya? Xiaoyan berkata perlahan. Tidak hanya kamu, dunia kuno yang abadi dan iblis juga akan menanggungnya. Sebab dan akibat dari pohon dunia dapat membawa vitalitas yang tiada habisnya, atau itu kehancuran tanpa akhir. Daun dunia dapat menyelamatkan dunia kuno yang abadi dan iblis. Namun ada juga harga yang harus dibayar. Tidak untuk digunakan dengan enteng kecuali dalam keadaan putus asa. Tentu dunia kuno abadi dan iblis belum memberi Xiaoyan kondisi yang setara dengan daun dunia. Sedikit kekayaan keabadian dan setan saja tidaklah cukup. Jika daun dunia ini memiliki kemampuan yang begitu kuat, beberapa lembar dunia yang tersisa, Xiaoyan harus dicadangkan untuk tujuan ini. Untuk mempersiapkan kebutuhan tak terduga Sengka, Xiaoyan mengangguk, tapi tidak melanjutkan bicaranya lagi. Waktunya tidak banyak, jadi dia langsung pergi ke Taman Limpu. Periksa, apakah herba yang ditanam tumbuh? Semua bahan obat yang ditanam dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Bagaimanapun juga, Xiaoyan harus bersiap untuk mengalahkan Tianxun. Ada juga Ning Yao yang lebih sulit dihadapi dibandingkan Tianxun. Terlebih lagi, Ning Yao juga memasuki gerbang kuno bersama Xiaoyan. Hanya saja sejauh ini, saya belum menemukannya. Jika kita bertemu, begitu kita saling mengenal. Aku khawatir pertengkaran tidak bisa dihindari. Tentu saja, Xiaoyan juga ingin menyelesaikannya secepatnya untuk menghindari malam yang panjang dan terlalu banyak mimpi. Bagaimana jika itu benar-benar menerobos keabadian Tuhan, maka tidak sesederhana itu.